Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah ba'dah. Alhamdulillah, kita berada di suasana bulan Ramadan, bulan suci mulia pada tahun 1440 Hijriah ini. Pada tahun 2023 kita bisa merasakan kembali bulan suci ini dalam keadaan sehat walafiat, karena kita tahu bahwa kita mungkin menyadari bulan Ramadan itu pastinya ada di setiap tahunnya, tapi kita tidak bisa memastikan apakah kita bisa merasakan kembali Ramadan dari tahun tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita nyunjukkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Membahas mengenai Indonesia 2045, kita mengetahui mungkin beberapa pemirsa ada yang sudah mendengar bahwa pada tahun tersebut Indonesia diprediksi akan mendapatkan bonus demografi, di mana pada tahun tersebut 70% dari jumlah penduduk Indonesia berada di dalam usia produktif, yaitu di dalam usia 15 sampai 60 tahun. Di mana pada tahun tersebut diprediksi bahwa Indonesia akan mengalami jaya keemasannya, di mana Indonesia bisa berada di posisi di mana akan bersaing dengan negara-negara, bahkan dengan negara adidaya yang lain. Pada saat itu juga kalau kita menghitung dari tahun sekarang, tahun 2023, ketika ada pemuda yang lulus dari kuliahnya di usia 20 tahunan, yang berarti pada tahun ini juga bisa dihitung 20 tahunan 2023, dan ketika di tahun 2045 nanti berarti pemuda tersebut berada di usia 40 tahunan, yang dimana biasanya pada usia 40 tahunan seorang manusia akan berada di masa-masa puncak karirnya, atau masa-masa di mana umur 40 tahunan itu adalah usia matangnya seorang manusia. Sehingga diharapkan juga pada tahun 2045 Indonesia memiliki pemuda-pemuda generasi emas yang akan membawa Indonesia ke masa kejayaannya. Oleh karena itu, pada saat ini juga kita perlu mempersiapkan pemuda-pemuda tersebut, karena tidak mungkin kita mempersiapkan sebuah generasi hanya dalam 1-2 tahun saja, tapi kita perlu mempersiapkannya jauh dari sebelumnya. Bahkan kita perlu mempersiapkannya sejak sekarang, mulai sekarang hingga Indonesia 2045 nanti. Lalu jika kita melihat kondisi pemuda saat ini, mungkin kita sudah mengetahui bahwa saat ini banyak sekali platform-platform digital, teknologi-teknologi yang berkembang yang menciptakan platform-platform digital yang kemudian pemuda-pemuda sudah memiliki kompetensi atau bahkan kemampuan untuk memanfaatkan hal tersebut untuk menciptakan konten-konten yang bermanfaat, untuk menciptakan sebuah inovasi terbaru dalam hal-hal macam-macam seperti entertainment, edukasi, dan sebagainya, yang tentunya itu sangat bermanfaat bagi orang-orang yang juga menggunakannya. Tetapi hal ini juga perlu diperhatikan bahwa dengan memanfaatkan teknologi digital tersebut tentunya akan juga menghasilkan hal-hal negatif, seperti misalnya pembuatan konten-kontennya yang terlalu tidak masuk akal atau bahkan terlalu tidak banyak memiliki manfaat yang baik apabila generasi-generasi pemuda yang menikmatinya. Nah, hal inilah yang kita perlu persiapkan. Begitu juga kita berada di bulan Ramadan ini, maka dengan ini kita bisa mempersiapkan sebuah generasi yang dimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an memiliki nasihat bahwa seorang pemuda itu harusnya mengisi masa hidupnya dengan ilmu dan juga takwa. Seperti juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 183,
ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Untuk apa? Agar kita bertakwa. Ada keserasian antara nasihat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dengan juga kondisi kita pada saat ini kita berada di bulan Ramadan. Kita di bulan Ramadan ini, maka pemuda sebaiknya harus meningkatkan ketakwaan dan juga memperbanyak ilmunya. Mungkin sebelum-sebelumnya pemuda sudah mengalami masa-masa formal pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, dan juga yang sampai ke universitas atau perkuliahan. Tetapi tentunya juga ilmu-ilmu tidak sampai di situ. Di luar lingkungan formalitas pendidikan, tentunya ilmu bisa didapatkan dalam berbagai hal. Yang tentunya dicarilah yang bermanfaat dan juga bisa diterapkan yang membawa manfaat untuk orang-orang lain dan lingkungan sekitar pemuda tersebut. Selain itu, pemuda sekarang ini membutuhkan ketakwaan, ilmu dan juga takwa, yang berarti selain ilmu maka harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Esa. Kenapa bertakwa? Karena memang kondisi pemuda saat ini sangat berada di dalam sebuah krisis moral, di mana banyak sekali pemuda yang terjerat kepada pergaulan bebas, kemudian minum-minuman beralkohol, berbuat yang tidak sebaik-baiknya sebagaimana generasi pemuda Indonesia. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan diri sebagai hamba kepada Tuhan yang Maha Esa, di mana tentunya dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang diberikan itu banyak sekali. Salah satunya adalah urusan-urusan kita di dunia khususnya itu akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali pemuda yang saat ini banyak yang mengakhiri hidupnya dikarenakan mereka tidak sanggup dengan beban yang mereka terima, bahkan ketika contoh kasusnya di beberapa universitas ada berita-berita bahwa pemuda bunuh diri dikarenakan tidak mampu membayar perkuliahan, tidak mampu menyelesaikan studinya dan sebagainya. Itulah yang perlu kita perhatikan saat ini, yang dimana pemuda membutuhkan ilmu, selain ilmu dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kemudian selain mempermudah hidupnya, maka pemuda tersebut akan membawa manfaat. Karena kan dengan takwa kita juga bisa dipermudah dalam berbuat kebaikan, menjauhi dari kebatilan dan juga kemaksiatan. Kita selalu